Selamat datang di Yapi Podcast. Ini adalah episode pertama dari Yapi Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pengurus dari Yapi yang ada di daerah Purwodadi, Jawa Timur. Nama beliau adalah Bapak Edi Trioso, dan sore hari ini kita akan bincang-bincang dengan beliau mengenai kehidupannya, pelayanannya, dan juga keadaan di Yapi Purwodadi. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore untuk kita semua yang boleh melihat acara ini. Jadi Pak Edi, ini saya di tempat ini tuh rasanya udah kayak di rumah sendiri gitu. Bisa diceritain Pak, udah berapa lama tinggal di rumah ini Pak? Ya, kita mulai masuk di Selapur itu pada tahun 2010. Tetapi waktu itu masih berada di rumah dinas guru dengan kondisi yang tidak memadai karena dengan jumlah anak yang semakin bertambah. Akhirnya kami berdoa selalu supaya Tuhan memberikan suatu tempat yang nyaman, suatu tempat yang memadai untuk boleh kami bersama-sama dengan begitu banyak anak. Waktu itu sudah ada 37 anak. Di tahun 2010 itu udah 30? Belum, tahun 2013. Jadi 2010 itu mulai dari 8 naik ke 16, 22 dan akhirnya sampai 30-an itu. Jadi perkembangan yang cukup besar. Itu diperlukan satu tempat yang cukup besar juga. Dan pada tahun 2012 mulailah dibangun tempat ini dengan pertolongan Tuhan melalui tim yang berasal dari Australia, dan akhirnya bekerja sama dengan tukang, bekerja sama dengan anak asuh dan kami semuanya bahu-membahu untuk membuat tempat ini untuk bisa kami tempati dan kami gunakan sebagai rumah kami. Seberapa susah, menurut Bapak seberapa susah sih pembangunan tempat ini? Tantangannya apa aja? Tantangan yang terbesar pada saat itu karena nggak ada dana. Dana ya? Pada saat kami memohon kepada Yapi Pusat katakan kami nggak ada dana karena sedang membangun di Kawangkoan dan juga di Singkawang kalau nggak salah. Jadi, Kawang itu Kalimantan. Kalimantan Barat ya. Kawangkoan itu Sulawesi Utara. Jadi banyak dana yang harus dikeluarkan, sementara kalau di sini bangun juga nggak ada yang bisa dicapai nanti karena nggak ada dana. Tetapi kami senantiasa berdoa bersama dengan anak-anak, boleh dibilang memohon dengan sungguh kepada Tuhan, bahkan mengklaim bahwa tempat ini nanti suatu saat harus jadi rumah kami. Jadi waktu itu di sini masih sawah, jadi sawah. Hampir setiap pagi kami bersama dengan anak-anak membuat doa kelompok di sawah itu yang masih belum ada bangunan. Kami mohon Tuhan jadikan tempat ini menjadi rumah kami. Dan pada tahun 2012 itu boleh dibilang ada kabar baik karena tim dari Australia akan datang pada bulan Mei untuk boleh survei tempat. Pada saat kami konfirmasi ke Yapi Pusat, ada salah seorang yang ditunjuk untuk boleh mendampingi. Dan setelah dilihat bagus bisa dibangun, tetapi harus dibangun pondasi dulu. Pondasinya itu dengan kondisi kontur tanah yang naik turun itu membutuhkan dana yang kurang lebih 250 juta waktu itu untuk pondasi saja. Pondasi aja 250 juta. Tetapi setelah selesai pondasi pada bulan Juni selesai. Langsung dari tim Australia pada akhir Juni mereka datang, ada 10 orang dari berbagai kalangan, mereka bersama-sama dengan anak-anak, bersama-sama dengan kami semuanya bangun. Dan puji Tuhan selama setahun sudah bisa selesai, tahun berikutnya kami sudah bisa tempati. Ceritanya sangat
kalau diceritakan memang cuma sangat singkat gitu. Cuman Ya, berapa tahun itu pembangunan? 1 tahun aja. 1 tahun ya. Langsung jadi rumah seperti gini langsung. Ya masih boleh dibilang masih di dalam kondisi yang sangat sederhana lah. Pokoknya cuma bangunan sama tanah Ya, gitu. bangunan seperti itu. Belum jadi seindah seperti sekarang. Belum, masih setiap kali kita berpikir masa hanya tempat seperti ini. Kita mulai tanam dengan berbagai tanaman. Ada mangga, ada pete, ada durian, supaya nanti satu saat bisa menjadi rindang, menjadi teduh bagi kami dan menjadi sangat nyaman. Dan setelah itu mulai bertumbuh, harus ada tanaman-tanaman yang lain yang kami harus usulkan di bawahnya, sehingga bisa mulai bertambah bangunan yang ada. Seperti itu. Pertanyaan saya jadi lebih mundur sih Pak sekarang. Jadi udah tinggal di sini sejak dari 2010 sampai sekarang udah 2021, 11 tahun Bapak ada di sini. Pertanyaan saya, kok mau sih Pak jadi pengurus YAPI? Apa kehidupan Bapak sebelumnya sehingga waktu itu tuh bersedia pengen pelayanan di YAPI? Awal-awal saya pernah kerja di restoran, pernah juga kerja di perusahaan komputer, ada juga pernah bekerja sebagai operator komputer di salah satu department store, ada juga pernah menjadi administrasi dan juga supervisor di salah satu perusahaan kerajinan emas dan perak. Ini merupakan perusahaan asing yang ada di Bali. Jadi karir awalnya berada di Bali. Terus terakhir memilih untuk boleh meninggalkan itu semua dan mulai terjun ke pelayanan. Untuk boleh menjadi seorang TSPM, tenaga sukarela pengembangan masyarakat. Dan itu ya mungkin hampir sama dengan misionari ya. Jadi diterjunkan di satu tempat yang belum ada orang Advent sama sekali. Dan disitulah belajar untuk melayani satu keluarga, dua keluarga, dan akhirnya tempat pelayanan kami itu menjadi sebuah jemaat dengan jumlah anggota jemaat 50 jiwa atau 20 kakak. Jadi cukup besar dan akhirnya sudah diorganisir sekarang menjadi sebuah jemaat yang bernama Jemaat Bukit Sanggulan Indah atau BSI Tabanan. Dari situlah akhirnya mulai mencintai akan pelayanan ini. Dan pada saat kami harus pindah pelayanan ke Blitar, pada saat itu orang tua kami sedang sakit, jadi kami memohon untuk boleh dipindahkan ke Blitar supaya lebih mendampingi orang tua. Dan pada saat kami melayani di sana, kondisinya juga sama. Kami ditempatkan di suatu tempat yang sangat jauh dari kota, yaitu 50 km dari kota, bukit-bukit batu. Jadi kalau naik motor itu rasanya seperti terbang-terbang sendiri karena batunya besar-besar. Dan beberapa kali shockbreaker motor itu harus diganti karena rusak. Jadi itu yang kami alami dan akhirnya pada tahun 2010 kami dihubungi oleh Konferensi Jawa Timur bagaimana kalau melayani di panti asuhan di SLA Purwodadi. Kami iakan karena memang sudah kadung cinta dengan pelayanan. Jadi seperti itu dan akhirnya kami masuk ke panti di dalam kondisi yang berbeda. Pelayanan di panti dengan pelayanan di jemaat sangat berbeda. Di jemaat kita mungkin hanya menyiapkan khotbah, melawat itu seminggu. Kalau jumlah anggotanya banyak mungkin ya 3 kali seminggu. Tetapi kalau jumlah anggotanya masih sekolah sahabat cabang ya paling sehari aja udah cukup. Nah, kita juga mungkin mencari jiwa-jiwa yang lain dengan mulai berkenalan dengan banyak orang. Tetapi di panti asuhan kita tidak hanya cukup menyiapkan khotbah,
untuk boleh mendidik mereka di dalam segi iman. Kami juga harus menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, bahkan uang sekolah dan sebagainya, supaya mereka bisa sekolah. Kalau ketemu dengan jemaat, kalau di jemaat mungkin hanya hari Rabu dan hari Sabat. Kalau di sini mulai mata melek sampai melek lagi. Kita ketemu terus dengan anak-anak sebagai anggota jemaat kami dan juga sebagai sebuah keluarga. Jadi kami menempatkan panti asuhan Rumah Kasih Yapi ini sebagai keluarga, bukan asrama tapi keluarga. Kami orang tua dan anak-anak itu adalah anak-anak kami. Kalau sebagai keluarga tentunya kami tidak cukup hanya memikirkan bisa makan, bisa sekolah, tapi kami memikirkan juga masa depannya gimana. Mungkin itu. Ada perbedaan nggak sih Pak? Maksudnya bagaimana caranya Bapak membagi waktu antara menjaga anak-anak yang ada di panti ini dengan anak-anaknya Bapak sendiri? Ya, saya berharap bahwa tidak ada yang dibedakan antara anak-anak saya yang dikatakan sebagai anak kandung dengan anak-anak yang ada di panti. Semuanya adalah anak-anak yang mempunyai kasih yang sama, mempunyai perlakuan yang sama di dalam memikirkan mereka, bagaimana sekolah mereka, bagaimana mungkin masa depan mereka, yang kami pikirkan sama. Jadi kalau anak kami mungkin kita pikirkan nanti kalau habis ini kuliah, mereka pun juga kita usahakan apalagi mereka yang mempunyai potensi tinggi, ilmunya kecerdasannya cukup bagus, misalnya prestasinya gemilang, kami akan upayakan supaya ada donatur. Kalau kami nggak sanggup membiayai sendiri, kami harus cari donatur supaya dia juga bisa kuliah dan hasilnya nanti juga akan sama, punya masa depan yang lebih baik. Sampai sejauh mana kalau gitu Pak? Misalnya Bapak bilang kan ini anak-anak ini udah kayak anak sendiri. Sampai sejauh mana? Apakah nanti mereka sampai lulus? Kalau mereka udah kuliah, dipikirin juga kuliahnya. Kalau mereka udah menikah, pas dipikirin juga sampai acara pernikahannya sampai sejauh itu. Ya, di benak kami mungkin kami menganggap bahwa mereka itu anak-anak kami, tetapi mereka belum tentu juga menganggap bahwa kami ini adalah orang tua mereka. Mereka mungkin bisa jadi menganggap bahwa kami itu hanya hadir pada saat mereka berada di sekolah, atau mungkin juga pada saat mereka membutuhkan dan mereka tinggal di panti. Tetapi kalau banyak di antara mereka yang mungkin yatim piatu, yang boleh dibilang tidak punya harapan lagi kepada orang lain, ya kami juga harus pikirkan itu sampai pada taraf bagaimana mereka menikah. Kalau waktu pertama kali datang ke tempat ini, misalnya anak baru gitu Pak ya, ada kayak program apa yang bisa nolong mereka? Kan pasti mereka shifting kan, perubahan suasana gitu dari rumah ke sini. Ada program apa aja yang dibikin untuk bantu mereka beradaptasi dengan lingkungan baru? Iya. Biasanya yang kami pakai itu adalah masa orientasi dan pelatihan. Pelatihan untuk hidup di asrama. Karena hidup di asrama atau hidup di keluarga yang jumlah orang yang banyak ini dengan jumlah keluarga yang sedikit pasti berbeda. Ada banyak di antara mereka yang datang itu pada usia-usia yang masih kecil, ada SD, ada SMP, yang sebelumnya mungkin orang tuanya yang nyuci, orang tuanya yang setrika. Jadi dari sini kita ajarin mereka untuk mencuci baju itu seperti apa, setrika baju itu yang bagus seperti apa. Diajarin cara-cara. Iya, bagaimana menata baju itu di lemari dengan bagus. Bagaimana caranya untuk mengatur atau menata tempat tidur supaya bersih dan rapi, enak ditiduri. Bagaimana bersih-bersih rumah, itu kita ajarin. Tujuannya ya mereka pastilah mempunyai kondisi yang berbeda antara di rumahnya dia dengan bertemu dengan banyak orang seperti ini. Berarti sekalian dengan cara kayak bercocok tanam, merawat hewan, ya, kayak gitu. Itu salah satunya. Mungkin setelah mereka bisa memahami kehidupan sehari-hari, bagaimana cara-cara boleh dibilang mengelola kehidupannya untuk bisa kebutuhan hidupnya itu bisa normal dengan baik.
Ya kami ajarin juga untuk bercocok tanam, ada hidroponik, ada juga jamur dan sebagainya. Mengenal tanaman, minimal mengenal tanaman. Karena banyak sekali yang datang itu yang ada satu yang kondisi yang lucu. Jadi pada saat kita mulai ajar untuk berkebun, kami sudah tanam kebun, tolong dirawat kebunnya supaya nanti bisa bertumbuh dengan baik. Caranya adalah cabut tanaman-tanaman itu yang tidak berguna. Apakah itu gulma, apakah itu rumput dan sebagainya. Karena mereka nggak mengenal tanaman, akhirnya tanaman yang ditanam itu seperti terong, cabai dicabutin juga. Dan akhirnya habislah tanaman yang dibuat. Kenapa itu terjadi? Karena mereka nggak kenal tanaman. Nah, bagi yang wanita yang lebih tidak beda jauh, misalnya mereka tidak tahu apa itu alat-alat dapur. Nah, kalau mungkin ibunya minta tolong ambilin sotil untuk goreng, yang dikasih serok. Nah, jadi seperti itu juga harus dikenalkan. Ini namanya ini namanya ini. Belum lagi mereka harus mengenal bumbu masak misalnya, empon-empon. Ini jahe itu seperti ini kunyit seperti ini kencur dan ini yang lain-lain. Karena penting sekali kalau mereka masak, terus resepnya di situ dikasih lengkuas satu gini, dikasih, mereka nggak tahu, akhirnya jadilah bukan lagi menjadi sayur tapi menjadi jamu nanti. Karena salah di dalam mengambil bumbu ya seperti itu. Oke. Ini kalau 11 tahun sudah ada nih YAPI ini, Bapak juga udah memimpin YAPI di Purwodadi ini selama 11 tahun. Kira-kira ini sebagai pertanyaan terakhir sih Pak, apa yang menjadi rencana Bapak ke depannya? Apa yang Bapak pengen ada dari YAPI ini yang belum ada sekarang? Apa juga yang pengen diadakan, dilakukan ke depannya supaya apa pengen ya udah gini aja udah sampai di sini gitu. Ya. Sebenarnya kami ingin ini mungkin menjadi standar bagi semua dalam pengasuhan, tidak hanya membawa mereka untuk mengasihi Tuhan, peduli kepada sesama, tetapi kemandirian itu juga penting bagi masing-masing anak. Jadi itu yang ingin juga ditularkan ke YAPI-YAPI yang lain supaya mereka mempunyai konsep yang sama, walaupun memang tidak secara tempat tidak sama. Ada YAPI itu yang seperti di Manado, di sana banyak yang dukung karena banyak gereja. Nah, dengan banyak dana yang masuk, tentunya tidak diperlukan lagi kerja keras untuk itu. Tetapi yang kami inginkan itu adalah mereka itu bekerja bukan untuk mencari duit, tetapi bekerja untuk skill mereka. Nah, seandainya nanti keluar dari panti, mereka sudah siap untuk kondisi-kondisi itu, nggak nyaman-nyaman saja gitu. Itu yang ingin kita buat. Terus yang menjadi impian itu ya kalau boleh YAPI itu punya sekolah gratis lah. Bukan hanya menolong anak-anak yang ada di panti, tetapi menolong orang-orang yang lain. Kalau kita selalu mendapat telepon dari orang tua atau jemaat yang menginginkan, tolong anak saya Pak, tolong kami Pak, kami anak ini bukan yatim piatu, tetapi orang tuanya nggak mampu, tetapi karena keterbatasan kondisi yang kami punyai, kami nggak punya tempat yang luas, kami juga nggak punya biaya yang besar untuk bayar sekolah misalnya, sehingga ya kami harus maaf sekali, kami nggak bisa terima karena kuotanya sudah habis. Karena ini untuk yang yatim piatu kita utamakan, sementara yang itu akhirnya mereka kebingungan. Jadi kalau seandainya ada seperti itu, pastilah ada banyak yang bisa kita bantu, kita tolong. Mereka bisa sekolah dengan baik dan satu saat boleh dibilang orang-orang atau anak-anak yang ada datang dari YAPI atau mungkin pernah mengenyam pendidikan keterampilan atau sekolah hidup di YAPI ini bisa juga menjadi motor penggerak bagi gereja-gereja di mana mereka berada. Karena di sini diajarin selain belajar tadi skill hidup, sekolah dan sebagainya, yang utama adalah bagaimana kerohanian mereka dipertumbuhkan. Mereka diajarin untuk menghafal Alkitab,
mereka juga diajari untuk menyampaikan firman Tuhan, mereka juga diajari untuk bermeditasi, memimpin acara, memimpin lagu, membawakan lagu, membawakan firman Tuhan dan sebagainya. Nah, itu kan modal juga untuk dia menjadi pengembang iman yang sama di gerejanya. Karena sebagian besar kalau kita lihat banyak gereja di gereja Advent di berbagai tempat itu sangat sedikit sekali orang muda yang ada di dalamnya. Ada banyak gereja yang tanpa orang muda, bahkan isinya orang tua-tua. Nah, kalau itu bertumbuh terus-menerus kan untuk regenerasi kan nggak ada sama sekali. Kalau orang tuanya ini mungkin sudah usia lanjut dan akhirnya harus lebih dulu beristirahat, terus siapa yang akan melanjutkan generasi untuk di gereja ini? Nah, itulah kesempatan bagi kami untuk mendidik mereka dan nantinya dikembangkan pada saat mereka pulang ke gereja masing-masing, mereka sudah punya skill untuk melayani di jemaat dengan baik. Wah, satu tujuan yang sangat mulia sekali, Pak. Ya. Ini paling terakhir, apa yang Bapak seandainya ada donatur-donatur yang nonton video ini, atau calon-calon donatur yang sedang menonton, silakan sampaikan beberapa patah kata buat mereka. Oke, yang pertama terima kasih kepada para donatur yang selama ini sudah boleh bekerja sama dengan YAPI untuk boleh mengembangkan berkatnya sehingga bisa membiayai banyak anak, bisa membiayai uang makan untuk banyak anak, dan terima kasih untuk boleh dibilang kerja keras yang sudah diberikan sehingga itu juga harus kami teladani untuk seperti itu. Kami rindu, kami tidak hanya seperti menjadi seperti laut mati yang hanya menampung, tapi kami juga rindu boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi seandainya Bapak Ibu, para donatur ataupun juga mungkin yang rindu untuk boleh bergabung menjadi donatur di Rumah Kasih YAPI, dana yang Bapak Ibu berikan kepada kami tidak kami gunakan untuk kebutuhan kami sendiri saja, tetapi kami juga rindu untuk boleh menjadi saluran berkat kepada orang lain di sekitar kami. Jadi kami seringkali juga membuat bakti sosial, memberikan makanan, memberikan sembako kepada orang-orang lain, bahkan kami juga rindu untuk boleh menolong banyak orang, tidak hanya yang ada di dalam panti, tetapi juga yang ada di luar panti. Dan tentunya itu semua tidak bisa kita kerjakan tanpa kerjasama yang baik dari para donatur, melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu semuanya, kiranya juga boleh bekerja sama juga bersama kami untuk boleh bersama-sama membagikan berkat itu kepada orang lain dan mereka juga terpenuhi kebutuhan. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Edi buat waktunya sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton YAPI Podcast kita untuk episode pertama. Nantikan YAPI Podcast episode selanjutnya dan selalu ingat untuk subscribe. Jangan lupa like kalau Anda suka dengan video ini. Dan jika Anda menemukan bahwa video ini berguna, silakan di-share kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.